Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 648. Apa yang Anda lihat? Saya tahu. Saya adalah orang yang memberitahu mereka lokasi penginapan. Arturo mengangguk. Baiklah kalau begitu. Beritahu Raul untuk membawa orang-orang untuk menakut-nakuti ketiganya. Lebih baik jika dia berhasil menakut-nakuti mereka, perintah Eduardo. Mengapa? Bukankah Paman Zair membawa orang-orang itu ke sini? Arturo bertanya, bingung. Saya tidak tahu apakah dia disihir atau apa. Aku tidak percaya dia membawa orang luar untuk mencuri bisnis dari kita. Mereka di sini untuk ginseng Deca Millennium. Jika dia memberikannya kepada mereka, dia akan memberinya puluhan miliar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Suruh Raul menyingkirkan ketiganya. Setelah kita mendapatkan uang dengan itu, aku akan membelikanmu Porsche, bisik Eduardo kepada Arturo. Saat menyebut Porsche, Arturo mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, Ayah. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan itu, Arturo bergegas keluar untuk mencari Raul. Raul adalah penjahat terkenal di daerah itu, dan dia memiliki lebih dari 100 bawahan. Sebagian besar waktu, ia peroleh dengan mendapatkan biaya perlindungan. Sejak keluarga Reader memulai bisnis farmasi mereka, Raul juga memeras biaya perlindungan dari mereka. Namun, ketika keluarga penunggang menjadi semakin kaya, mereka memutuskan untuk memberikan uang kepada penjahat seperti Raul untuk melindungi toko mereka. Segera, keluarga penunggang menjadi dekat dengan Raul, dan Raul menjadi pengawal pribadi para penunggang. Dengan begitu, tidak ada yang berani melintasi keluarga penunggang. Namun, ada satu pengecualian, keluarga Sabin. Keluarga Sabin telah melambung tinggi sebelumnya, dan bisnis mereka di industri kayu. Karena penebangan adalah pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya, bahkan Raul tidak berani melintasi keluarga Sabin. Hanya para penebang kayu yang bekerja untuk keluarga Sabin saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi para penjahat. Setelah membawa Tommy dan Phoenix berkeliling, Kai kembali ke penginapan. Kursi County adalah tempat kecil, dan mereka segera menyelesaikan perjalanan di sekitar tempat itu. Namun, tepat ketika Kai dan yang lainnya mencapai pintu masuk penginapan, mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang tampak ganas dengan tongkat di tangan mereka. Memindai kerumunan, Kai menyadari bahwa mereka semua adalah orang biasa. Bahkan seorang seniman bela diri pun tidak ada di antara mereka. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka hanyalah penjahat. Tidak ingin membuang waktu untuk mereka, Kai mundur selangkah saat Tommy maju selangkah untuk berdiri tepat di depan orang banyak. Setelah menjadi raja bawah tanah selama bertahun-tahun, Tommy mengembangkan cara membawa dirinya sendiri yang mengancam. Begitu dia melangkah maju, dan saat para penjahat melihatnya, mereka secara naluriah mundur selangkah. Saat itu, seorang pria botak dengan tubuh besar di kerumunan berteriak pada Tommy, "Apa yang kamu lihat?" Orang itu adalah Raul. Ketika dia melihat bawahannya begitu ketakutan oleh Tommy sampai-sampai mereka mundur, dia diliputi rasa malu. Itu sebabnya dia melangkah maju. Apa yang salah dengan itu? Tommy mengejek. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayahku? Tinggalkan sungai Ironwick segera. Kamu sebaiknya tidak muncul di garis pandangku lagi, atau aku akan mematahkan kakimu. Raul meludah. Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk memainkan penguasa di depan raja? Kamu masih bayi ketika aku memasuki masyarakat. Tidak mungkin Tommy menerimanya secara diam-diam. Setelah mengutuk mereka, dia mempersiapkan diri untuk bertarung. Saat itu, Kai tiba-tiba melihat seseorang yang familiar, keponakan Zair, Arturo. Arturo bersembunyi di balik sebatang pohon,
diam-diam menyaksikan adegan itu terungkap. Meskipun hari sudah gelap, dan Arturo tidak berada di dekat mereka, Kai langsung melihat Arturo. Sejak Kai memasuki fase transendensi, penglihatannya menjadi lebih baik daripada rata-rata orang. Setelah melihat Arturo, Kai menyadari apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menghentikan Tommy dan berkata kepada Raul, "Tuan, kami baru saja datang ke tempat ini, dan saya rasa kami tidak melakukan apapun untuk mengganggu Anda. Mengapa Anda ingin kami pergi?" Bab 649 tidak kedap. Suara Raul melirik Kai. "Kamu tidak melewatiku, tetapi kamu telah melewati orang lain yang tidak seharusnya kamu lewati. Orang itu telah memintamu untuk enyah, mengerti?" "Saya mengerti." Kai mengangguk. Sepertinya tebakannya benar. Dia berjalan melewati Raul dan yang lainnya menuju penginapan. Ketika Raul menyadari bahwa Kai baru saja mengabaikan mereka, dia dengan cepat berbalik untuk berjalan ke dalam gedung, ingin menghentikan Kai. Namun, tepat saat Raul mengulurkan tangannya, Tommy bergerak. Dia meraih lengan Raul dan mematahkannya dengan mudah. Raul menjerit saat rasa sakit yang hebat menjalar ke lengannya. Namun, seolah-olah Kai tidak mendengarnya sama sekali, dia terus berjalan ke dalam gedung. Pada saat yang sama, Phoenix tersenyum. "Tommy, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Aku akan tidur sekarang." "Hei, jangan. Beri aku setengah menit. Ayo tidur bersama." Tommy panik saat menyadari Phoenix akan pergi juga. Tommy dan Phoenix sudah lama tidur bersama. Mereka sudah seusia itu, jadi tidur bersama bukanlah hal yang aneh. Phoenix tidak menjawab itu saat dia melanjutkan ke penginapan dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, Tommy menjadi semakin cemas. Dia mengayunkan tangannya, dan segera embusan angin bertiup ke arah orang-orang yang dibawa Raul bersamanya. Dalam hitungan detik, mereka terhempas ke tanah, tidak bisa bangkit lagi. Tommy kemudian bergegas mengejar Phoenix. Ketika Arturo melihat apa yang baru saja terjadi, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia jatuh ke tanah. Kembali ke kamarnya, Kai berdiri di ambang jendela dan menatap pemandangan hijau di luar. Dia tidak tahu berapa banyak lagi tumbuhan yang berharga di hutan. Kai tidak punya waktu, atau dia akan melakukan perjalanan mengelilingi Black Blind Forest. Lagi pula, hanya hutan terpencil seperti itu yang memiliki tumbuhan tua. Setelah beberapa saat menatap, Kai berbaring di tempat tidur dan hendak tidur ketika suara Tommy dan Phoenix datang dari kamar sebelah. Ekspresi putus asa merayap ke wajah Kai, dan dia duduk kembali. Kedap suara penginapan ini mengerikan. Alih-alih tidur, dia mulai merasakan energi spiritual di sekitarnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kuat daripada di Horrington. Meskipun energi spiritual hampir tidak mempengaruhi seseorang dengan level Kai, karena dia tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk bekerja pada kultivasinya. Dia berkultivasi sepanjang malam, tetapi hampir tidak ada perubahan pada energi spiritual di bidang ramuannya. Terbukti, energi spiritual di udara tidak lagi berguna baginya. Saat itu, Tommy mengetuk pintunya dan memintanya untuk pergi sarapan bersamanya. Setelah itu, mereka akan pergi ke para penunggang dan meminta Zaire membawa mereka ke Sabin untuk membahas masalah ginseng Deca Millennium. Ketika Kai membuka pintu, Tommy tersenyum padanya dan berkata, "Chance, bagaimana ruangannya?" Petik 2. "Tidak buruk, tapi peredam suara membutuhkan sedikit lebih banyak pekerjaan," kata Kai sambil setengah tersenyum. Mendengar itu, Tommy membeku. Di sampingnya, Phoenix menjadi merah padam dan segera bergegas turun. Menyadari maksud Kai, Tommy terkekeh canggung. Mereka bertiga kemudian turun ke bawah untuk sarapan. Yang mengejutkan mereka, Zaire telah mengirim Arturo untuk menjemput mereka lebih awal dari yang diharapkan. Arturo menjadi pucat saat melihat Kai dan dua lainnya. Ia tidak berani menatap mata mereka, apalagi Tommy. Ketika Arturo dekat dengan Tommy, dia mulai gemetar, karena dia tercengang dengan apa yang terjadi malam sebelumnya.
Hei, aku bukan monster yang akan melahapmu. Apakah kamu harus begitu takut? Tanya Tommy, geli dengan reaksi Arturo. Arturo tidak memiliki keberanian untuk membalasnya. Dia mengarahkan pandangannya ke depan sepanjang perjalanan ke kediaman penunggang. Saat Kai dan kawan-kawan mencapai kediaman penunggang, mereka melihat Zaire dan Eduardo di luar. Eduardo berlutut dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Bab 650 menyeberangi orang. Yang salah melihat Kai telah tiba, Zaire dengan cepat maju dan berlutut di depan Kai. Namun, Kai dengan lembut menariknya. Ada apa, Zaire? Tanya Kai. Tuan Chance, saudaraku bodoh. Aku tidak percaya dia mencoba membuat seseorang mengusirmu, Ten. Chance. Dia sangat bodoh. Aku sudah memintanya untuk berlutut di depanmu dan meminta maaf. Tolong, Tuan Chance, tolong lepaskan mereka. Setelah mengatakan itu, Zaire menendang Eduardo dan mendesis, dasar bastard, minta maaf pada Mer. Chance sekarang juga. Paman Zaire, apa yang kamu lakukan? Arturo bertanya dengan sedih. Zaire dengan cepat menamparkan Arturo. Berlutut juga. Anda dan ayah Anda benar-benar burung berbulu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Chance hari ini, maka keluarlah dari keluarga penunggang. Mulai sekarang, kamu tidak akan mewarisi 1 sen pun dari keluarga penunggang. Meskipun Ziare telah meninggalkan keluarga, dia adalah satu-satunya alasan keluarga penunggang baik-baik saja. Oleh karena itu, ia memiliki sejumlah kekuatan dalam keluarganya. Ketika Arturo mendengar bahwa mereka akan dikeluarkan dari keluarga, dia dengan cepat berlutut. Bersujudlah di hadapan Tuan Chance. Zaire berteriak pada Eduardo dan Arturo. Dia sangat marah. Sungguh sekelompok orang bodoh yang bodoh. Aku tidak percaya mereka menyewa penjahat untuk menyusahkan Kai. Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Bahkan jika mereka tidak mengincar Kai, pria di samping Kai, Tommy, adalah raja bawah tanah. Dia seseorang dengan reputasi di Jazona. Bagaimana bisa seorang bajingan kecil seperti Raul dibandingkan dengannya? Eduardo dan Arturo hanya bisa terus bersujud dan membenturkan kepala mereka ke tanah sebagai permintaan maaf. Segera, dahi mereka menjadi bengkak. Cukup, kata Kai datar. Sejujurnya, Kai tidak berencana untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Bagaimanapun, kelompok orang itu hanyalah sekelompok penjahat. Dia telah memecat mereka semudah memukul lalat, karena dia tidak melihat mereka sebagai ancaman. Yang dia inginkan hanyalah ginseng deca milenium. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Terima kasih, Tuan Chance. Terima kasih. Ziare berkata dengan tergesa-gesa. Jangan buang waktu lagi dan lihat ginseng deca milenium sebagai gantinya. Karena Kai masih harus menghadapi tantangan itu, dia tidak berencana untuk berlama-lama. Hanya 1 hari yang dia miliki, karena dia harus terbang kembali keesokan harinya. Oke, kita akan segera pergi ke rumah Sabin. Zaire mengangguk, lalu mengantar Kai dan yang lainnya ke kediaman Sabin. Saat dia melihat mobil itu menghilang, Arturo, yang masih berlutut, bertanya, "Ayah, siapa mereka?" Pada saat itu, Eduardo pucat dan gemetar. "Jangan tanya. Kami hampir melewati seorang raja." Dan dia jatuh ke tanah di pantatnya. Karena kursi county bukanlah tempat yang besar, Kai dan yang lainnya segera tiba di kediaman Sabin. Kediaman Sabin tampak lebih mewah daripada tempat tinggal Zaire. Itu adalah rumah bangsawan dengan puluhan kamar. Kai mengikuti Zaire ke kediaman Sabin. Tepat ketika dia melangkah ke dalam rumah, dia merasakan embusan angin dingin. Jelas, suhu di dalam jauh lebih rendah. Zaire, Tommy, dan yang lainnya dengan cepat menarik pakaian mereka agar lebih hangat. Cuaca buruk apa ini? Ini musim panas, tapi sangat dingin, komentar Tommy, bergidik. Tempat ini sangat dingin, Phoenix setuju. Begitulah di timur laut. Musimnya membingungkan, dan bukan hal yang aneh melihat salju sekarang, jelas Zaire.
Alih-alih mengomentari suhu, Kai mengerutkan kening dan mengamati area tersebut. Mereka mungkin telah menggali kuburan seseorang. Makanya di sini dingin. Zaire tidak mengerti maksud Kai, tapi Tommy dan Phoenix mengerti. Mereka berdua mengikuti Kai berkeliling, jadi mereka telah menyaksikan hal-hal tertentu. Saat itu di Summerbang, keluarga Jans telah membunuh begitu banyak gadis dan mengubur mereka semua di sebuah bukit. Kai adalah orang yang menyadari betapa menakutkan tempat itu, dan itulah sebabnya dia memerintahkan orang untuk menggali tempat itu. Setelah mendengar kata-kata Kai, baik Tommy dan Phoenix segera mengetahui mengapa mereka merasa sangat kedinginan. Bab 651 kurang dari 3 hari. Ada apa, Tuan Chance? Zaire bertanya dengan suara rendah. Ah, tidak apa-apa. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Kai mengikuti Zaire lebih jauh ke dalam rumah. Alih-alih merasakan energi spiritual apapun di sana, dia terus merasakan hawa dingin yang mengerikan. Secara teknis, jika Sabin benar-benar memiliki ginseng Deca Millennium, Kai akan dapat merasakan ginseng itu bahkan jika dia berada sangat jauh. Namun, dia tidak melakukannya. Ada 2 kemungkinan untuk itu. Salah satunya adalah bahwa ginseng Deca Millennium tidak terletak di kediaman Sabin. Yang lainnya adalah bahwa Sabin tidak pernah memiliki ginseng Deca Millennium, mereka telah menyebarkan berita palsu. Terlepas dari kemungkinan mana, Kai akan melihat ginseng Deca Millennium dengan kedua matanya sendiri sebelum melakukan apapun. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan menyetujui kesepakatan itu. Zaire membawa Kai dan teman-temannya ke ruang tamu. Meskipun banyak pelayan keluarga Sabin ada di sekitar, tidak ada yang menghentikan mereka. Bahkan, mereka mengangguk ke arah Zaire dan menyapanya. Jelas bahwa Zaire adalah salah satu tamu yang lebih sering datang ke kediaman Sabin. Saat memasuki ruang tamu, Kai melihat 6 orang di sofa. Beberapa mengerutkan kening sambil merokok, dan beberapa menundukkan kepala dalam perenungan. Bahkan ada seorang wanita dengan mata berair. Sepertinya dia baru saja menangis beberapa waktu yang lalu. Saat itu, seorang pria muda memperhatikan mereka dan dengan cepat berdiri. Penunggang, kapan kamu tiba? Silahkan duduk. Pada saat yang sama, yang lain mengangkat kepala. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zaire, mereka segera berdiri untuk menyambutnya dengan hormat. Duduk, duduk. Zaire terkejut, dan dia dengan cepat melambai agar yang lain duduk. Kemudian, dia menoleh ke pemuda itu dan bertanya, Ludovic, saya mendengar bahwa ayahmu sakit, jadi saya datang terburu-buru. Bagaimana dia? Zaire adalah pria yang tahu bagaimana dunia berubah. Alih-alih menyebut Deca Millennium Ginseng, dia bertanya tentang kesejahteraan kepala keluarga Sabin, Ewan Sabin, terlebih dahulu. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk berbicara dengan Sabin ketika mereka berbicara tentang ginseng Deca Millennium nanti. Ludovic menghela nafas. Kami semua khawatir tentang itu. Ketika ayah saya pertama kali kembali, kondisinya membaik dan memburuk secara acak. Dia kadang-kadang bisa mengenali orang, tapi sekarang, dia tidak lagi berfungsi. Dia tidak hanya tidak mengenali siapapun, tetapi dia bahkan berteriak dan menggigit orang lain. Zaire sedikit terkejut dengan itu. Ia tidak menyangka kondisi Ewan akan separah itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia menjadi seperti ini? Meskipun Zaire pernah mendengar Eduardo membicarakannya sebelumnya, yang Eduardo tahu hanyalah potongan-potongan. Hanya Sabin sendiri yang tahu apa kebenarannya. Ludovic membuka bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menghela nafas, dia kembali duduk. Sabin yang lain terdiam, bahkan ada yang menangis terseduh-seduh. Apakah kamu tidak membawanya ke dokter? Tanya Zaire. Kita telah melakukannya. Kami membawanya ke semua dokter yang kami bisa. Tidak ada orang lain yang tersisa. Semua orang bilang dia hanya punya waktu kurang dari 3 hari, jawab wanita itu sebelum kembali menangis. Jangan menangis. Saya yakin kita akan menemukan jalan keluarnya,
Zair menghibur wanita itu. Dia kemudian menoleh ke Kai dan memberitahu Sabin, saya sengaja mengundang Tuan Chance dari dalam perbatasan dalam perjalanan saya kembali kali ini. Tuan Chance adalah seorang dokter ajaib yang terkenal. Dia bisa mengobati apa saja. Ketika para Sabin mendengar bahwa Ziare telah membawa seorang dokter ajaib bersamanya, mereka semua menoleh ke arah Kai dan dua lainnya di belakang Ziare. Akhirnya pandangan mereka tertuju pada Tommy. Lagi pula, Tommy lebih tua, dan lebih dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib. Di sisi lain, Kai adalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah dokter ajaib. Bab 652 Mari kita lihat terlebih dahulu. Ketika Tommy menyadari semua orang sedang menatapnya, merinding terangkat di lengannya, dan dia dengan cepat menunjuk Kai. Ini Tuan Chance. Dia adalah dokter ajaib. Keluarga Sabin tercengang ketika mendengar Tommy mengatakan bahwa Kai adalah dokter ajaib. Hampir segera, ketidakpercayaan bersinar di mata mereka. Ya, dia Tuan Chance. Dia mungkin masih muda, tetapi dia benar-benar seorang dokter yang melakukan keajaiban, kata Zair. Saat itulah para Sabin sedikit mempercayainya. Reader, jika dia dokter ajaib, tolong bawa dia menemui ayahku. Selama dia bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Sabin pasti akan berterima kasih padanya dengan baik, kata Ludovic buru-buru kepada Zair. Zair tidak akan pernah berani membuat keputusan apapun atas nama Kai, jadi dia menoleh ke pria yang lebih muda dan bertanya, Tuan Chance, bagaimana menurutmu? Aku bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi mari kita perjelas dulu sebelum aku mengobatinya, Kai memulai. Iya. Mari kita perjelas untuk menghindari kesalahpahaman, Zair setuju, mengangguk. Katakan, berapa banyak yang kamu inginkan? Ludovic bertanya. Kai datang jauh-jauh ke sini dari dalam perbatasan. Tidak masuk akal baginya untuk ingin membicarakan harga sebelum perawatan, dan Sabin bukanlah orang liar. Aku tidak ingin uang. Kai menggelengkan kepalanya. Aku bisa menyembuhkan ayahmu, tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu hanya akan menjual ginseng decamilenium kepadaku. Dan aku harus melihatnya terlebih dahulu. Saat kata-kata Kai keluar dari mulutnya, para Sabin membeku. Pada saat yang sama, ekspresi Ludovic menjadi gelap. Jadi Anda di sini untuk ginseng decamilenium. Tuan Reader, apa yang terjadi? Jika Anda menginginkan ginseng decamilenium, dengan seberapa dekat keluarga kami akan menjualnya kepada Anda jika kami dapat menyepakati harga. Tapi Anda telah membawa seorang dokter ajaib untuk merawat ayah saya dan sekarang mengancam kita dengan dokter ini. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda melewati batas? Zair dengan cepat menjelaskan, kamu salah paham. Merchants memang di sini untuk ginseng decamilenium, tapi dia juga seorang dokter ajaib yang bisa mengobati penyakit ayahmu. Aku tidak mengancammu dengan dia. Keluarga Reader tidak akan meminta ginseng decamilenium. Lagi pula, bagaimana saya bisa memikirkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Tuan Chance? Saya hanya ingin melihatnya dan membeli ginseng decamilenium Anda. Bukannya aku tidak akan membayar. Itu sama saja menjualnya. Selama Anda menjual ginseng decamilenium kepada saya dapat memastikan bahwa ayah Anda aman dan sehat, kata Kai kepada Ludovic. Ludovic menemukan arti dalam kata-kata Kai. Itu masih kesepakatan terlepas dari siapa dia menjualnya. Yang perlu dia pastikan adalah mereka bisa menyepakati harga. Apalagi Kai bahkan bisa menyembuhkan ayahnya. Setelah beberapa saat merenung, Ludovic mengangguk dan berkata, Oke, obati ayahku dulu, dan aku bersumpah akan menjual ginseng decamilenium kepadamu. Aku ingin melihat itemnya dulu. Kai tidak merasakan kehadiran ginseng decamilenium di kediaman Sabin, jadi dia harus melihatnya terlebih dahulu. Lagi pula, kepada siapa dia akan mengadu jika ternyata Sabin berbohong padanya. Mendengar bahwa Kai ingin melihat item itu terlebih dahulu, Ludovic terdiam dan mengerutkan kening. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu.
Ludovic, dia hanya akan melihatnya. Bukannya ada bagian yang akan terkelupas hanya karena dia melihatnya. Permintaan Tuan Chance tidak terlalu tidak masuk akal, Zaire membujuk. Namun, Ludovic masih diam, begitu pula Sabin lainnya. Ludovic, tolong jangan katakan padaku bahwa kamu sebenarnya tidak memiliki ginseng Deca Millennium, kata Zaire. Tidak, Tuan Reader. Kami tentu saja memiliki ginseng Deca Millennium, tapi ginsengnya. Tepat ketika Ludovic hendak memberitahu mereka alasannya, sebuah suara bersemangat masuk ke telinga mereka. Ludo, aku sudah berhasil mengundang Direktur Rumah Sakit Umum Angelwood untuk merawat Ewan. Ewan akan baik-baik saja sekarang.